Pemilu 2024 yang dilaksanakan hari ini menjadi sorotan warganet di platform media sosial. Bahkan sejak masa kampanye pun, sosial media menjadi wadah yang sangat masif digunakan paslon untuk menggait suara pemilih muda. Lalu apa saja yang menjadi trending topik seputar pemilu 2024 di media sosial hari ini? Kami akan bahas bersama Ika Karlina Idris, Co-Director Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia. Mbak Ika, selamat malam, apa kabar? Malam, baik, alhamdulillah. Tetap semangat meskipun sepertinya hari ini cukup berat ya Mbak ya, lelah ya. Perhitungannya banyak sekali sepertinya. Oke Mbak, kita akan lihat ya berdasarkan hasil dari quick count hari ini karena sudah jelas bahwa didominasi oleh paslon 02 Prabowo Gibran ya untuk hasil quick count. Jadi ini menjadi perbincangan dari pagi tadi sejak sampai malam hari ini. Ini luar biasa di media sosial. Saya ingin melihat Mbak, bagaimana sih data volume percakapannya ini seperti apa kalau di sini Mbak? Silahkan Mbak. Jadi memang ini kami memantau ada keyword-keyword khusus yang memang terasosiasi dengan paslon dan ada tentang pemilu ya. Jadi memang kalau kita lihat dibandingkan percakapan dengan paslon itu memang lebih banyak tertarik tentang pemilu ini sampai 2 juta. Sedangkan paslon sekitar 200.000 dan 300.000-an aja. Gitu. Jadi memang masih pemilu ya. Baik, Mbak Ika, menarik di sini angkanya saya lihat bahwa paslon 02 justru adalah nomor 2 yang paling banyak dibicarakan. Padahal secara quick count ini dia yang paling tinggi. Sementara yang paling banyak diperbincangkan adalah paslon 01 Anies Imin dengan angka 394.400. Ini kenapa Mbak bisa berbeda? Jadi ini memang yang kita pantau bukan cuma Twitter tapi juga beberapa platform lain ya masuk juga di sini seperti Facebook dan Instagram. Ya memang kalau kita lihat memang euforianya masih ada rasa tidak percaya ya dengan hasil quick count. Ada denial ya berarti nanti terlihat dari trending topiknya. Oke. Baik, kita coba ke slide selanjutnya dulu ya Mbak Ika ya. Ini kita akan membahas mengenai ya ini adalah tren percakapan tiap paslon ya di sini karena kita lihat hasil quick count tadi seperti yang saya sudah katakan diungguli oleh 02. Bagaimana Mbak membaca diagram dari tren percakapan ini? Nah sebenarnya kalau kita lihat ini memang tren percakapannya naik itu di jam 10 ya ketika orang-orang rata-rata udah selesai mencoblos lalu naik lagi kembali di jam 3 dan jam 14. Cuma yang menarik di sini peak percakapan terkait Prabowo Gibran itu ternyata naik ketika ada hasil yang jam 16-17 itu ternyata ada hasil bahwa Prabowo Gibran menang di Solo dan juga menang di TPS Habib Rizik. Itu lalu juga naik satu lagi terakhir waktu Pak Prabowo diwawancara oleh media saat lagi berenang ya. Oh iya, betul. Nah kalau terkait Anies banyaknya memang dukungan-dukungan, tapi yang menarik juga terkait Ganjar itu dia naik, tapi sebenarnya itu dinaikkan kembali ketika Ganjar berkomentar tentang keputusan Presiden menaikkan tunjangan ke Bawaslu H-2 sebelum pemilu. Jadi itu naik lagi. Mbak Ika mungkin singkat saja Mbak, Ini saya penasaran kenapa di angka 13 ini paslon 02 sangat rendah? Ada apa nih Mbak? Ini kan setelah selesai pemungutan suara ya? Iya, jadi itu kayaknya orang-orang udah mulai memberikan dukungan ke ayo vote Ganjar, ayo vote Anies gitu sehingga di situ nggak terlalu naik dia. Oke, baik. Kita akan lihat ke slide selanjutnya pemirsa. Di sini adalah sentimen analisis dari percakapan tiap paslon, ada negatif, positif, dan juga yang netral. Ini bagaimana Mbak kita melihat ini? Oke ya, jadi memang sebagian besar netral, tapi kalau kita lihat sentimen positif itu masih paling tinggi Ganjar ya, walaupun tidak jauh berbeda dengan Anies ya, cuma beda sedikit gitu ya. Dan memang ada dukungan-dukungan kepada Ganjar, nanti terlihat juga di trending topiknya. Nah yang menarik adalah sentimen negatif ke Prabowo Gibran. Jadi walaupun sebenarnya mereka memenangkan hasil quick count, hitung cepat gitu ya, unggul
di quick count, tapi sebenarnya sentimennya itu sebagian besar negatif. Nanti bisa kita bisa lihat ini cukup signifikan ya, 30% dibandingkan dengan 19% dan juga 21% untuk sentimen negatifnya. Baik, baiknya kita coba bahas ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada trending topik. Ini menarik sekali, Mbak. Silahkan, Mbak. Oke, jadi ini trending topik terkait pemilu dulu ya, belum terkait kandidat. Nah, jadi kalau kita lihat yang saya ambil untuk trending topik pemilu itu ada frase, ada hashtag, sama ada emotion sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini memang paling tinggi adalah nangis ya. Ini ya di tengah yang paling besar ya. Sedih gitu ya. Jangan-jangan ini menangkap sebagian besar juga suara netizen. Ini ada sampai 100.000 mention terkait ekspresi sedih ini, lalu 85.000 itu tentang kecurangan pemilu, ada 77.000 pemilu 2024 dan dirty vote ini sebenarnya masih naik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada yang udah mulai hilang percakapannya, tapi ada yang juga mulai trending gitu ya. Di situ misalnya kayak ada hak suara, ada TPS 54. Nah, TPS 54 ini ternyata ada ditemukan beberapa kertas suara yang udah tercoblos di situ gitu ya. Nah, terus di sini juga ada coblos Ganjar Mahfud. Jadi Ganjar Mahfud ini masih lumayan dukungannya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat quick count yang paling tertinggal ya. Tapi ada juga kita lihat fix Prabowo Gibran, Amin menang juga masih ada gitu ya. Ya, ini kalau kita lihat juga hashtagnya ada beberapa yang lucu juga ya sebenarnya. Di sini ada desa undangan nggak ada yang disebar, terus kemudian gue tambahin rumah ketua KPPS mau dibakar dan lain sebagainya ya. Nah iya, itu kayaknya ekspresi dari netizen terkait dengan, ada juga promo pemilu. Ini juga menarik, Mbak. Oke, kita lihat ya untuk slide selanjutnya. Baik, ini adalah trending topik paslon. Ini menarik sekali, Mbak, karena sangat beragam sekali komentar dari netizen. Bagaimana, Mbak? Silakan. Nah, kalau kita lihat, memang ini nomor 1 Ganjar Mahfud ya. Ini yang paling tinggi jumlahnya. Lalu Amin menang. Jadi kalau kita lihat malah yang di top 5 ini nggak ada yang paslon 2. Terkait 02, betul. Jadi misalnya Ganjar Mahfud, Amin menang 53.000-nya, quick count juga ada, hasil quick count, coblos nomor 3 ada, lalu Pak Anies. Nah, cuma memang yang udah trending kita lihat ya, Mas Gibran udah trending ya. Jadi dia mengarah ke trending. Barangkali besok pagi naik, akan trending tuh dia. Sedangkan sementara misalnya kayak dirty vote, close the doors, itu dia pagi masih trending, tapi dia udah mulai agak bergeser gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat sebenarnya dukungan-dukungan terhadap Ganjar dan Amin ini juga masih tinggi. Cukup banyak ya. Tapi memang lagi-lagi ada ini ya, ada ekspresi nangis. Ini ekspresi meledek ini kayaknya. Jadi ada yang nangis, ada yang meledek. Iya, betul-betul. Ini ada yang berdoa. Betul, ini paslonnya ekspresif sekali di sosial media ya, Mbak ya. Kita bahas supporternya. Kita bahas lagi untuk slide selanjutnya. Nah, ini adalah percakapan terkait dengan kandidat. Ini lucu-lucu juga nih, Mbak. Ada bobrok. Ikutan gimana, Mbak? Jadi ini kami mengumpulkan topik-topik dan kami clustering topik-topiknya ya. Jadi topik-topiknya kami clustering dan kami lihat sentimennya di cluster itu sebenarnya sentimennya apa. Kalau kita mau lihat yang paling netral dulu gitu ya, di TPS ini sebenarnya kecurangan, pagi, kawal, relawan. Jadi ini berkaitan dengan event-event yang ada di TPS ya. Jadi misalnya dicoblos, tapi ada juga misalnya kecurangan dan mari kita kawal. Nah, ini abu-abu maksudnya netral berarti ya, Mbak? Netral, ini ada, sorry agak kecil barangkali ya, nggak kelihatan. Jadi yang abu-abu ini netral, yang merah negatif, dan yang hijau itu positif. Nah, yang positif dulu deh sebelum negatif. Yang positif ini misalnya ada hebat semangat Pak, itu ditujukan ke Pak Anies. Oke, ke Pak Anies. Jadi ini kayaknya agak baper ya pendukung-pendukung Anies gitu ya. Very emotional gitu ya. Nah, terus di sini juga masih ada Abah, TPS, live rekam gitu ya.
Nah, di sini juga, tapi di sini yang semoga menang, alhamdulillah itu untuk Prabowo Gibran. Untuk Prabowo Gibran. Jadi karena udah ada hasil quick count, di situ dilihat, oh ini semoga menang ya kemungkinan. Nah, kalau kita lihat yang negatifnya gitu ya, di tengah ini sebenarnya TPS bangun ini lebih kepada suasana di TPS-nya gitu ya, keluhan-keluhan terhadap TPS. Lalu di sini ada misalnya negara gue bobrok kalau paslon 02 menang gitu ya. Ini ada ungkapan kekecewaan. Dan yang terakhir malah yang negatif itu walaupun dia tidak sebesar yang ini sebelah kiri itu kesana Pak pindah. Itu pas saya lihat ternyata itu banyak tweet-tweet yang menyampaikan pengen pindah negara. Oh, pengen pindah negara. Ekstrim ya, cukup ekstrim ya pilihannya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya di sini dari buletannya ini dari sini diagramnya terlihat bahwa lebih banyak yang negatif daripada yang positif ya Mbak. Oke, kita akan lanjut ke slide terakhir ini ya. Ini adalah top stories dari X atau Twitter. Ya. Bagaimana Mbak, silahkan. Jadi saya ambilkan ini aja ya, top stories gitu. Nah ternyata CNN masuk nih, CNN website ya. CNN.com ya. Yang pertama memang kawal pemilu, karena itu paling banyak dilihat orang, paling banyak di-share. Tapi nomor 2 dan nomor 3 ini dari CNN, ini ada 22 ribuan retweets dan replies ya. Ini berkaitan dengan lagi-lagi keputusan Presiden menaikkan tunjangan untuk Bawaslu 2 hari sebelum pencoblosan. Dan satu lagi memang top storiesnya itu adalah penulis buku kronik penculikan 98 dilaporkan ke Bawaslu. Jadi emang berita-beritanya terkait berita-berita yang menunjukkan kok ada sesuatu yang nggak benar ya. Sentimen negatif ke 02 ya sepertinya. Atau menunjukkan bahwa ini kok kenapa ada hal-hal yang sebenarnya bisa menguntungkan 02 diambil oleh Presiden H-2 pencoblosan. Dan yang terakhir ini ada dari media luar negeri. Ini sekitar 14.000. Ini ditulis oleh Alan Nair, dia bilang bahwa perangkat negara siap memenangkan pemilu. Jadi analisis dia bahwa memang ada upaya sistematis dari perangkat negara untuk mengkondisikan pemenangan bagi calon 02. Ya, gitu. menarik karena top stories di X ini ketiganya ini semua berkaitan dengan paslon 02 yang ya cukup bernada negatif juga ya sebenarnya. Semuanya negatif. Iya, karena ada penculikan, tunjangan Bawaslu dan juga perangkat negara yang sistematis untuk memenangkan paslon 02. Baik, terima kasih banyak atas perbincangannya dan juga pemaparan datanya hari ini sangat mencerahkan di masa-masa quick count seperti ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak, terutama ketika real count nanti. Terima kasih sekali lagi Mbak Ika Karlina Idris, Co-Director Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak.